Halo semuanya. Nah, kemarin banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan maupun keluhan yang di video admin sebelumnya. Di situ banyak sekali pertanyaan, Bang, kenapa sih setelah saya menginstal aplikasi edit foto ini kok HP saya tiba-tiba menjadi lelet? Bang, kenapa sih setelah saya menginstal aplikasi edit foto yang satu ini kok tiba-tiba HP saya menjadi panas? Dan ada lagi pertanyaan yang lebih parah lagi, Bang, kenapa saya salah download tiba-tiba aplikasi edit foto tersebut menjadi virus? Nah, ini sangat parah banget, teman-teman. Nah, di sini admin akan membantu kalian atau menyelesaikan permasalahan yang kalian alami. Nah, di sini admin merekomendasikan salah satu aplikasi yang bisa membersihkan file-file tersebut dengan cara satu kali klik saja, teman-teman. Admin merekomendasikan aplikasi yang bernama Nox Cleaner. Nah, teman-teman, aplikasi Nox Cleaner ini bisa membersihkan file sampah maupun file yang tidak terpakai di HP kalian, atau bisa juga membersihkan file virus yang terselip di HP kalian. Kenapa? Karena semakin banyak aplikasi yang kalian tampung di handphone kalian, maka akan semakin banyak juga file-file yang tidak terpakai maupun file sampah dan file-file cache yang terselip di aplikasinya. Nah, kali ini admin merekomendasikan aplikasi Nox Cleaner ini, teman-teman. Bagi kalian yang ingin menggunakan aplikasinya, silakan kalian download saja di kolom deskripsi maupun di kolom komentar. Admin sudah menyediakan linknya. Dan untuk cara menggunakannya, bisa kalian simak di video berikut ini. Teman, kalian buka aja aplikasinya. Jika sudah, nanti di-scan secara otomatis ya untuk file sampahnya. Di sini kalian tinggal pilih bersihkan. Ya, teman-teman, bayangkan di sini filenya 1,04 GB file sampah ya. Nah, di sini ada, kalian tinggal centang aja semua aplikasi kalian ya. Kalian tinggal pilih bersihkan sampah. Nah, secara otomatis akan dibersihkan, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Lalu kalian tinggal beri izin dulu di sini, kita centang. Lalu kita bersihkan lagi di sini untuk ponselnya. Di sini secara otomatis akan dibersihkan semua, teman-teman ya. Nah, udah bersih. Di sini ada lagi yang bagian antivirus, teman-teman. Kalian bisa scan virus di HP kalian jika terdeteksi atau tersimpan virus di HP kalian gitu, teman-teman. Nah, di sini tidak ada terdeteksi virus di HP saya. Di sini ada juga mempercepat RAM, teman-teman. Kalian tinggal pilih aja. Di sini akan melegakan RAM juga, teman-teman. Walaupun di sini kalian memiliki RAM kecil juga, di sini akan membantu untuk membebaskan banyak RAM yang terpakai gitu, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada lagi fitur yang lainnya seperti memperdingin CPU ya, teman-teman ya. Nah, di sini bertujuan agar CPU kalian itu tidak panas ya, teman-teman. Nah, di sini ada lagi fitur untuk hemat baterai juga, teman-teman, agar tidak boros. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini Nox Cleaner juga mengadakan giveaway besar-besaran di akhir tahun ini. Caranya kalian harus download dulu aplikasi Nox Cleaner-nya, lalu beri bintang 5 dan berikan komentar yang paling baik dan hashtag Nox Cleaner ID. Caranya kalian masuk ke Play Store, ikuti cara saya. Tulis Nox Cleaner di kolom pencarian, lalu akan muncul Nox Cleaner di paling atas. Di sini kalian berikan bintang 5 ya. Di sini kalian beri ratingnya. Nah, karena aplikasi Nox Cleaner ini banyak kegunaannya untuk HP saya, jadi di sini dari hati yang paling dalam saya memberikan komentar yang terbaik dan bintang 5. Dan jangan juga lupa kalian berikan hashtag Nox Cleaner ID. Siapa tahu kalian ataupun admin akan mendapatkan ataupun menjadi pemenang giveaway dari Nox Cleaner di akhir tahun ini, teman-teman. Bukan rugi, yang ada jadi untung. Aplikasinya sudah membantu kita dan kita juga akan mendapatkan giveaway-nya. Oke, tunggu apa lagi? Silakan kalian install, teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Jason Zain. Oke, jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengedit foto menggunakan filter DP Blue ya, teman-teman. Nah, di sini filter ini semacam kayak urban gitu ya, teman-teman ya. Namun di sini karena urban itu berbeda-beda juga dan tentunya menggunakan filter yang berbeda-beda. Nah, di sini cocoknya hanya untuk foto-foto yang di tempat tertentu seperti ini, di tempat terbuka yang bebas cahaya. Nah, seperti ini yang saya katakan urban itu, teman-teman ya. Nah, DP itu yang saya maksudkan adalah urban. Nah, teman-teman, di sini untuk langkah selanjutnya kita langsung mulai aja, teman-teman ya, tanpa harus banyak basa-basi. Di sini saya menggunakan aplikasi Lightroom yang versi terbaru akhir tahun ini, versi 5.0. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan Lightroom yang sama seperti yang saya gunakan, bisa kalian download di kolom deskripsi video ini. Oke, untuk sebagai contoh saya akan mengedit foto di foto yang ini ya, teman-teman ya. Untuk
pertamanya. Nah, langkah pertama di sini kita harus menggunakan profil bawaan ya. Ingat ya, profil bawaan. Profil bawaan ini bisa kalian gunakan juga untuk iOS ya, teman-teman. Nah, ini profil bawaan ini ada semua di versi Lightroom. Kita gunakan yang Artistic 04. Nah, jika sudah di sini untuk intensitasnya kalian perhatikan di bawah sini. Intensitasnya ini teman-teman kalian gunakan aja di angka sekitaran 100 aja. Jangan diubah lagi ya teman-teman ya. Karena jika lebih nanti akan jelek hasilnya. Di sini kalian centang. Nah, langkah selanjutnya di sini kalian perhatikan, kalian masuk ke menu light. Di sini saya sarankan kalian untuk menurunkan pencahayaan, mau itu foto yang terlalu cerah maupun sedang kalian turunkan aja karena filternya tidak sesuai jika menggunakan foto yang filternya cerah gitu teman-teman ataupun yang cahayanya cerah ya. Di sini untuk pencahayaan saya akan gunakan aja di angka min 0,50 ya teman-teman ya. Lalu untuk kontras saya akan kurangi sedikit aja di angka sekitar min 10 atau min 8. Nanti kita bisa atur lagi. Lalu untuk highlight saya akan naikin di angka sekitaran plus 40 ya teman-teman. Nah seperti ini. Lalu untuk bayangan saya akan naikin di angka sekitaran plus 66. Oke, kalian bisa perhatikan. Lalu di sini untuk warna putih kalian bisa kurangin mentok ya jadi min 100. Dan untuk hitam kalian harus naikin. Di sini kita naikin di angka sekitaran plus 50 ya atau 51. Nah, sekarang bagi kalian yang ikuti secara manual, kalian bisa screenshot aja teman-teman. Lalu langkah selanjutnya di sini kita atur dulu untuk kurva ya. Di sini tidak banyak yang harus kita atur di bagian kurva, kita hanya perlu mengatur di bagian warna putih saja teman-teman ya. Nggak repot banget. Nah, di sini kalian berikan dulu titik di sini teman-teman. Kalian perhatikan. Titik di sini. Nah, diamkan aja ya teman-teman. Lalu kalian naikkan yang paling bawah ini agar memberikan efek fade. Seperti ini teman-teman, perhatikan. Tapi jangan terlalu tinggi banget. Nah, seperti ini. Lalu di titik sini kalian berikan lagi, tarik turun. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini teman-teman ya, perhatikan. Nah, kalau bisa ini naikin lagi sedikit. Oke teman-teman ya. Perhatikan seperti ini. Ya, atau saya akan pilih yang ini biar kalian bisa melihat. Nah, seperti inilah teman-teman hasilnya. Nah, jika sudah di titik yang lainnya tanpa harus kita atur lagi ya. Namun di sini jika terlalu tinggi kita bisa kurangi lagi sedikit. Jangan terlalu tinggi banget teman-teman ya. Oke ya, kalian bisa perhatikan. Ini turunkan lagi. Ya. Seperti ini teman-teman ya. Nah, jika sudah di sini kita pilih selesai. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke menu color untuk mengatur pewarnaan ya teman-teman. Untuk temperatur kita naikkan ya sedikit aja, jangan terlalu tinggi di angka 18 aja. Lalu untuk corak di sini sebenarnya tanpa harus kita atur tapi kita gunakan aja di angka 1 ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, karena tadi kita sudah menggunakan profile yang Artistic 04, nanti warnanya itu sudah tajam teman-teman ya, akan tajam. Jadi di sini kita kurangin vibrance di angka sekitaran min 32. Oke, kalian bisa perhatikan seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk kejenuhan tanpa harus kita atur lagi ya. Nah, di sini kita masuk ke menu campuran. Nah, di menu campuran ini kalian perhatikan. Untuk Rona kita naikkan di angka sekitaran plus 90. Lalu untuk kejenuhan kita naikkan di angka sekitaran 70 atau 80, 76 aja ya teman-teman kurang lebihnya. Lalu untuk luminance kita kurangin di angka sekitaran min 20. Oke, kalian bisa perhatikan atau kalian bisa langsung screenshot ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kalian pilih lagi yang warna orange. Nah, warna orange ini sangat berpengaruh pada kulit kalian ya. Di sini kalian perhatikan. Untuk Rona kalian kurangin di angka sekitaran min 24. Lalu untuk kejenuhan kurangin sedikit banding dengan Rona tadi, kita gunakan di angka 20. Lalu untuk luminance kita gunakan di angka sekitaran plus 18 ya. Lalu di sini kita pilih lagi yang warna kuning teman-teman. Di sini untuk warna kuning kita kurangin saja Rona ya. Di sini kita gunakan di angka sekitaran min 50 ya teman-teman. Oke, untuk kejenuhan dan luminance tidak perlu kita atur lagi. Lalu kita masuk ke warna hijau. Untuk warna hijau kita kurangin Rona jadi min 100. Lalu untuk kejenuhan tanpa harus kita atur lagi. Dan untuk luminance kita kurangkan aja di angka sekitaran min 6. Oke, kalian bisa perhatikan ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita pilih lagi yang warna aqua. Di warna aqua ini kita naikkan Rona.
jadi plus 100 ya. Lalu untuk kejenuhan kita kurangin jadi min 100. Untuk luminance tidak perlu kita atur lagi. Kita atur lagi di warna biru. Nah, di warna biru ini penting ya. Karena tadi kita sudah menggunakan profile yang artistik 04. Jadi di situ agak biru teman-teman. Jadi di sini kita kurangin aja kejenuhan sedikit aja, yaitu di setengah ya. Di angka sekitaran min 50. Nah, warnanya masih seperti ini, namun kita bisa atur lagi di pewarnaan lainnya nantinya. Kita pilih lagi yang warna ungu. Untuk warna ungu ini teman-teman kita kurangin kejenuhan jadi min 100 ya. Seperti itu. Lalu kita pilih lagi yang warna pink. Untuk kejenuhan jadi min 100. Nah teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini untuk tahap awal ya. Kita pilih selesai. Lalu di sini kita atur lagi di menu efek. Nah di menu efek ini sangat penting ya teman-teman. Penting sekali. Kalian pilih split tone. Ingat ya, bagian split tone yang atas ini. Kalian atur saja di bagian highlight ya. Di bagian highlight itu yang atas ini, kotak yang atas. Kotak yang bawah ini namanya kotak bayangan ya teman-teman. Kalian harus bisa membedakan. Ingat ya, di sini juga ada tulisannya. Untuk yang highlight kalian geser sampai ke warna biru. Kalian ikuti angka yang saya tunjukkan ini. 240 kurang lebih 243 untuk rona. Lalu untuk kejenuhan, untuk menggerakkannya kalian turunin aja jari kalian pelan-pelan, jangan sampai geser juga yang rona. Di angka 26 atau 25 bisa. Nah 25 26. Lalu untuk rona tadi kita gunakan di angka 243 atau 245 seperti ini. Lalu kita lepas. Nah teman-teman, kalian bisa perhatikan seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini kalian bisa perhatikan. Lalu langkah selanjutnya di sini kita pilih selesai teman-teman. Nah di sini kalian perhatikan, di sini adalah tahap yang paling penting ya menurut saya ya. Untuk tekstur tidak perlu kita atur, kita naikkan kejernihan di angka sekitaran 40 atau 45. Lalu untuk efek kabut kita gunakan di angka 20. Nah seperti ini teman-teman, kalian bisa perhatikan. Lalu di sini kita pilih lagi yang bagian vignette. Di bagian vignette ini kalian kurangin di angka sekitaran min 20 aja. Nah, agar sedikit lebih gelap di bagian pinggirannya. Ini sangat cocok jika kalian ingin lebih menggelapkan lagi di bagian cahaya, teman-teman ya. Lalu untuk titik tengah tidak perlu kita atur lagi, teman-teman ya. Di sini kita pilih lagi yang kita pilih yang detail ya, yang segitiga ini, teman-teman. Ini. Nah, di bagian detail ini usahakan kalian naikkan di angka belasan aja. Untuk menajamkan kalian gunakan di angka sekitaran plus 14 ya teman-teman. Lalu untuk detailnya tidak perlu kita atur, kita langsung arahkan ke pengurangan noise ya. Di pengurangan noise ini kita gunakan di angka sekitaran plus 20 ya teman-teman. Seperti ini. Lalu untuk pengurangan noise warna kita gunakan di angka 30 aja ya. Lalu yang paling bawah kalian perhatikan ada yang bagian kehalusan. Di bagian kehalusan ini kalian naikkan di angka sekitaran plus 70. Oke teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini. Tunggu sebentar, loadingnya masih belum selesai ya. Nah kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Namun jika masih kurang, kita bisa atur lagi di bagian kurva ya teman-teman ya. Nah di bagian kurva ini sangat penting ya, sangat penting sekali. Kalian perhatikan ya. Sini kalian turunkan aja lagi sedikit, jangan terlalu tinggi lah. Oke, ini juga jangan terlalu tinggi banget. Ini tarik turun lagi. Nah seperti ini kurang lebih ya teman-teman ya, perhatikan. Lalu di sini kita pilih selesai ya. Nah bagaimana sih hasilnya di foto yang berbeda ya? Kita akan coba klik titik 3 ini, lalu kita pilih salin pengaturan, lalu kita centang ya. Di sini kita akan tempelkan di foto yang berbeda. Di sini sudah saya sediakan beberapa foto yang akan saya jadikan untuk rekomendasi untuk kalian ya teman-teman ya. Pilih tempelkan pengaturan. Nah, teman-teman kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Karena di sini tidak semua foto itu bisa sesuai dengan filter yang kalian edit barusan ya teman-teman. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Daunnya juga terlihat lebih gelap dan agak kekuningan yang tajam gitu ya teman-teman. Lalu di sini kita akan coba lagi tempelkan di foto yang berbeda nih, ya. Kita pilih tempelkan pengaturan. Nah, ini kan terlalu cerah nih, jadi jelek hasilnya teman-teman. Kita kurangin aja di angka 1. Nah, seperti ataupun lebih juga bisa. Ya. Oke, seperti ini. Misalkan di foto yang ini lagi. Saya akan coba tempelkan semua dulu ya.
Oke ya, tempelkan lagi di sini. Nah, ini saya ajarkan cuma-cuma aja untuk kalian karena saya ingin berkarya banget ya untuk kalian teman-teman ya. Saya tidak ingin memperjualbelikan preset saya ingin hasil karya saya itu bisa kalian rasakan juga teman-teman, seperti itulah intinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita tempelkan lagi di foto yang ini lagi. Nah, seperti contoh itu foto-foto seperti ini aja teman-teman ya. Jangan terlalu gunakan foto untuk yang bergaya. Bisa juga sih, namun sesuaikan ya teman-teman. Karena saya tidak berani menjamin filter ini bisa sesuai dengan foto yang kalian edit. Namun jika kalian bisa memilih foto, contohnya di foto-foto di tempat terbuka atau bebas cahaya seperti ini, pastinya bakalan cocok teman-teman ya. Pasti bakalan cocok banget ya menurut saya. Seperti inilah kurang lebih hasilnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial dari admin ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan jangan juga lupa di subscribe, karena subscribe dari kalian itu akan memberikan manfaat di channel ini teman-teman. Saya akan lebih semangat lagi mengupdate video terbaru terus ya untuk kalian semua. Oke, stay terus di channel Jason Zain. Thank you for watching, see you next time, and goodbye.